Smartphone yang kayaknya nggak bakal masuk radar buat kaum mendang-mending, smartphone yang mungkin bakal dibilang kurang value for money. Ini dia Samsung Galaxy A17. Memang ada beberapa hal yang bikin gua bilang HP 3 juta kok kayak gini. Tapi ada beberapa hal lain yang juga bikin gua bilang HP 3 juta kok bisa kayak gini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Untungnya di setiap paket penjualan A17 ini kita udah dibundling sama tambahan kepala charger 25 watt. Di paket penjualannya juga masih dikasih kabel USB C to C, tapi sayangnya untuk casing dan anti goresnya harus beli sendiri. Secara garis besar desainnya sih ini udah Samsung banget lah ya. Yang gua pegang ini adalah warna biru dan ada dua pilihan warna lain, ada hitam dan juga abu-abu. Untuk birunya ini biru muda ya dengan finishing matte. Dan dia aman dari ceplakan sidik jari, jadi nggak gampang kelihatan kotor. Gua suka looksnya yang ini terlihat clean, simple dengan bump kamera yang bentuknya pils memanjang ya. Ini sudah jadi ciri khas Samsung banget ya. Pinggir-pinggirnya itu flat aja, untuk framenya juga flat dengan ada lengkungan di setiap sudut-sudutnya. Di bagian kiri ada dual SIM tray hybrid, di kanan ada tombol power yang jadi satu dengan fingerprint dan juga ada tombol volume. Di bagian ini terlihat ya kalau framenya ada bump sedikit gitu ya. Di bagian atas ada satu mikrofon dan di bawahnya ada satu mikrofon, ada port USB Type C dan juga ada grill speaker. Overall HP ini termasuk gede ya, panjang 16,4 cm, lebar 7,7 cm, tapi handlingnya masih termasuk enak karena tebelnya cuma 7,5 mm dan bobotnya 190 gram. Terus ada sertifikasi IP54 juga. Samsung Galaxy A17 ini dia pakai chipset Legend Helio G99, RAM-nya 8GB, storage 128GB dan bisa di-expand pakai microSD up to 2TB dengan mengorbankan satu slot SIM card-nya. Softwarenya dia pakai One UI versi 7 berbasis Android 15. Walaupun kayaknya kita semua ini udah tahu performa Helio G99 itu kayak gimana, tapi gua tetap jalanin beberapa benchmark ya. Di Antutu yang versi terbaru 11.0.3 HP ini berhasil dapetin overall score 521 ribuan, CPU score 220 ribuan dan GPU score-nya ada di 43 ribuan. Lanjut di 3D Mark Wildlife Stress Test, stability-nya dapat 99,4% selama running 20 kali loop, baterai berkurang sebanyak 4% aja dengan kenaikan suhu sebanyak 3 derajat Celcius aja. Mantep banget. Terakhir di Geekbench untuk skor single core 725 poin, multicore 1996 poin. Gue juga running GPU benchmark di API OpenCL dapat 1292 dan API Vulkan dapat 1315 poin. Dari hasil benchmarknya gue juga setuju kalau skornya ini sedikit lebih rendah dari kebanyakan HP yang harganya 3 jutaan, tapi buat main game ringan kayak Clash Royale di settingan high, frame rate high itu masih aman banget. Satu lagi game yang juga gua coba ya iseng-iseng mainin di HP ini, Mobile Legends. Di sini gua settingannya ada di map quality ultra, efek ultra, frame rate super dan resolusi HD. Masih bisa jalan dengan enak ya, bisa dilibas dengan nyaman. Ya gue akuin memang ada sedikit frame drop, tapi ini bener-bener minor banget dan sama sekali tidak mengganggu. Dan ini baru kejadian kalau kita mainin udah agak lama ya, di atas 30 menit. Untuk suhu pas ngegame juga ini masih aman terjaga, paling cuma anget sedikit aja HP-nya. Nah untuk layarnya dia udah Super AMOLED 6,7 inci yang punya resolusi Full HD, terus refresh rate-nya 90Hz, color depth-nya 16 juta warna, peak brightness-nya di 800 nit dan udah dilapis sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Wow. Tapi bezelnya masih terasa lumayan tebal, apalagi di bagian dagunya. Ya ini juga jadi PR buat Samsung ya. Terus poninya ini pakai water drop. Jujur gue juga bingung kenapa Samsung hobi banget pakai poni water drop di HP-HP kelas menengah ke bawahnya mereka. Nah untuk kualitasnya sendiri sebenarnya terbilang tajam, detailnya juga cakep. Kalau soal warna jangan ditanya lagi, warna Super AMOLED-nya Samsung itu vivid banget, pop banget, keluar banget buat dipakai di bawah terik matahari. Brightness-nya masih terasa cukup ya, walaupun ya masih bisa dibilang pas-pasan, tapi masih oke lah. Buat di YouTube dia belum support HDR, resolusi maksimalnya juga cuma di 1440p. Nah buat di Netflix spesifikasinya dia udah Wideband L1, tapi sayangnya juga nggak support HDR. Tapi ya layar Samsung ini udah kasih experience yang enak banget
melebihi ekspektasi sebuah layar HP mid-range untuk dipakai nonton film. Sayangnya speakernya ini masih mono ya, walaupun harus diakuin suaranya memang lantang banget dan di volume maksimalnya juga suaranya masih bulat, tapi ya tetap efek surroundnya jadi kayak terbatas ya, kayak ada yang kurang aja gitu. Seperti yang gua singgung sebelumnya nih, UI-nya dia pakai One UI 7, Android-nya 15, dan waktu video ini dibuat security patch-nya ada di Agustus 2025. Bakal dapat 6 kali update versi OS dan 6 tahun security update. Menjadikan HP ini kayaknya jadi satu-satunya HP 3 juta yang bisa dipakai jangka waktu yang panjang. Ini cocok banget buat kalian yang mau beli HP buat orang tua atau mungkin admin di kantor. Softwarenya bakal aman sampai beberapa tahun ke depan, gokil. Nah, untuk biometric unlock dia punya fingerprint yang jadi satu sama tombol power. Speed unlocknya termasuk cepat, ada face unlock juga, tapi gua nggak merekomendasikan dipakai karena masih 2D jadi kurang aman, apalagi kalau ada aplikasi perbankan di HP ini. Nah, untuk baterai dia punya kapasitas 5000 mAh yang selama gua pakai ini baru gua cas lagi di hari kedua. Speed chargingnya juga lumayan 25 watt. Saat ini pembelian HP ini udah termasuk batok chargernya yang 25 watt, jadi aman, nggak usah beli batok casan lagi. Sekarang masuk ke kamera. Di belakang dia punya setup kamera utama 50 megapiksel, ada OIS-nya, kamera ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kemudian kamera depan 13 megapiksel. Untuk sebuah HP mid-range, kamera utamanya ini bisa dibilang hasilnya udah oke ya, memenuhi ekspektasi selama kondisi cahaya mencukupi. Dynamic range-nya oke, detailnya oke, walaupun agak sedikit over sharpening, tapi karena dia ada OIS ya masih cukup terbantu lah ya untuk menghindari foto-foto yang agak-agak blur. Nah, untuk low light sekali lagi kita akan berterima kasih kepada OIS yang ada di HP ini karena foto yang ditangkap detailnya juga terjaga, nggak kayak shaky gitu. Noise-nya memang lumayan terasa, cuma ya ini gua suka karena artinya processing noise reduction-nya itu nggak agresif. Fotonya jadi lebih natural, nggak berasa kayak terlalu cat air. Nah, untuk videonya sayangnya dia mentok di Full HD 30 fps aja, dan teman-teman bisa lihat ini contohnya. Oke, jadi untuk A17 ini dia ada OIS-nya, dan untuk perekaman videonya ini pakai kamera belakang ya gue ya, dia mentok di Full HD 30 fps aja gitu. Jadi memang terbatas di resolusi dan frame rate, cuma enaknya dia nggak shake, nggak gempa tuh ya, videonya masih cukup oke lah. Dan kita bisa nih tuh switch lensa on the fly, 0,5 ini balik ke 1 kali, ini 2 kali, 1 kali tuh ya, mantap. Dan kita juga bisa tuh kamera depan loh, jadi lensanya ini bisa bener-bener dari belakang ke main kamera, ke ultrawide, dan juga ini ke kamera depannya, mantap. So kesimpulannya menurut gua untuk sebuah HP kelas menengah ya dengan harga 3 juta, dia punya key selling point utamanya ada di 6 tahun untuk update versi Android dan juga 6 tahun security patch. Desainnya juga masih terlihat oke, walaupun ya bisa dibilang ini sudah 2 tahun terakhir ya nggak ganti-ganti kayak gini aja. Layarnya juga enak, cuma memang deal breakernya itu ada di speaker yang masih mono dan bezel sama poni layarnya yang masih terlihat cukup jadul. Tapi selebihnya menurut gua untuk segmen target marketnya ini tetap akan menjadi HP yang menarik yang bisa teman-teman beli. Nah, untuk linknya seperti biasa gua taruh di deskripsi. Thank you.